Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kita kembali lagi di pertemuan kedua untuk bab yang kedua, itu tentang persamaan kuadrat. Sebab selanjutnya akan kita bahas adalah tentang diskriminan dan menyusun persamaan kuadrat baru. Baik, kita mulai dengan diskriminan. Diskriminan itu biasanya dinyatakan dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan ini dapat digunakan untuk menentukan jenis akar atau menentukan apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki selesaian atau penyelesaian atau tidak. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah jika D-nya sama dengan 0 atau B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki satu penyelesaian yang merupakan bilangan real. Selanjutnya, jika B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua penyelesaian yang merupakan bilangan real. Yang ketiga adalah jika B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua selesaian yang merupakan bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Atau bisa juga dikatakan dia tidak memiliki penyelesaian yang merupakan bilangan real. Baik, kita akan memasuki contoh menggunakan diskriminan untuk menganalisis penyelesaian. Perhatikan persamaan kuadrat yang pertama, 2x kuadrat tambah 5x tambah 2. Berarti nilai A-nya itu adalah sama dengan 2, B-nya adalah sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 2. Sehingga nilai B kuadrat kurang 4AC-nya atau nilai diskriminannya adalah sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 2. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 2. Jadi nilai B kuadrat kurang 4AC-nya sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. Nah, ini 9 lebih dari 0 atau merupakan bilangan positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa akar-akar persamaan kuadratnya adalah dua akar yang real dan berlainan. Kemudian persamaan kuadrat yang kedua kita lihat. X kuadrat kurang 4x tambah 7 sama dengan 0. Nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 7. Sehingga nilai D-nya atau B kuadrat kurang 4AC-nya menjadi B-nya negatif 4 pangkat 2 kurang 4A-nya 1, C-nya 7. Maka nilai D-nya sama dengan 16 kurang 28 sama dengan negatif 12 atau kurang dari 0 karena dia negatif. Maka dapat dinyatakan bahwa persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar bilangan kompleks dan tidak dapat difaktorkan. Persamaan kuadrat yang ketiga, 4x kuadrat kurang 20x tambah 25. Maka nilai A-nya adalah 4, B-nya sama dengan negatif 20, dan C-nya sama dengan 25. Nilai B kuadrat kurang 4AC-nya menjadi negatif 20 kuadrat kurang 4 kali 4 kali 25 sama dengan 400 kurang 400 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki satu akar bilangan rasional dan dapat difaktorkan, artinya X1 sama dengan X2-nya sama. Selanjutnya kita untuk menentukan persamaan kuadrat baru, kita harus memahami rumus jumlah dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yang nilai akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka diperoleh rumus jumlah atau X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan X1 kali X2 atau rumus hasil kali adalah C per A. Baik, kita ke rumus persamaan kuadrat baru. Untuk menentukan persamaan kuadrat baru, rumus yang digunakan adalah
X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini rumus yang digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan kuadrat baru adalah kita cari dulu rumus jumlah dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat awalnya. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat baru yang diketahui atau yang akan disusun. Kemudian memasukkan nilai dari jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat baru ke rumus X kuadrat kurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah A dan alfa dan beta. Alfa dan beta di sini sama saja jika kita mengatakan dia adalah X1 dan X2. Jadi ini cuma simbol saja. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 2 dan beta kurang 2 adalah pilihannya X kuadrat tambah 6X tambah 5, X kuadrat tambah 6X tambah 7, X kuadrat tambah 6X tambah 11, X kuadrat kurang 2X tambah 3, dan X kuadrat tambah 2X tambah 11. Nah, sekarang kita cari dulu nilai jumlahnya atau alfa tambah betanya. Alfa tambah beta itu rumusnya tadi adalah negatif B per A. Berarti negatif 2 per 1. Hasilnya B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. Negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Kemudian hasil kalinya, alfa kali beta. Alfa kali beta itu sama dengan C per A, sama dengan 3 per 1, sama dengan 3. Nah, untuk persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya adalah alfa kurang 2 dan beta kurang 2. Berarti rumus jumlahnya adalah alfa kurang 2 ditambah beta kurang 2. Ini dapat diuraikan menjadi alfa tambah beta dikurang 4. Nilai alfa tambah beta dari persamaan yang di atas itu adalah negatif 2. Kemudian nilai alfa kali beta adalah 3. Nah, kita lihat alfa kurang 2 tambah beta kurang 2 itu sama dengan alfa tambah beta kurang 4. Alfa tambah beta adalah negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6. Kemudian perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nilai akar-akarnya adalah alfa kurang 2 dan beta kurang 2 dikalikan. Jika dikalikan maka kalikan satu-satu, perkalian aljabar seperti biasa. Alfa kali beta dikurang 2 alfa dikurang 2 beta ditambah 4. 2 alfa negatif 2 alfa dikurang 2 beta kita uraikan menjadi alfa kali beta kurang 2 alfa tambah beta tambah 4 sama dengan nilai alfa kali beta itu adalah 3. Kemudian nilai alfa tambah beta adalah negatif 2 ditambah 4. 3 dikali negatif 2 kali 3 dikurang 2 kali negatif 2 tambah 4 hasilnya adalah 11. Maka kita masukkan ke persamaan kuadrat barunya. Yang dimasukkan di sini adalah nilai yang jumlah dan perkalian dari persamaan kuadrat baru. Berarti X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat baru itu adalah negatif 6. Kemudian X1 kali X2 dari persamaan kuadrat baru itu adalah 11. Sehingga persamaan kuadrat baru yang terbentuk adalah X kuadrat tambah 6X tambah 11. Jawabannya adalah C. Selanjutnya contoh 2. Menentukan persamaan kuadrat baru yaitu akar-akar persamaan kuadrat awalnya adalah X kuadrat kurang 5X tambah 2. Akar-akarnya adalah alfa dan beta.
Kemudian persamaan kuadrat barunya, akar-akarnya adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai dari alfa tambah beta itu adalah negatif B per A atau negatif 5 per 1 sama dengan 5. Alfa kali betanya adalah C per A, berarti 2 per 1. Sehingga jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya, akar-akar persamaan kuadrat baru adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat. Berarti kalau dijumlah menjadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat, itu dapat diurai menjadi alfa tambah beta kuadrat dikurang alfa beta sama dengan 5 kuadrat dikurang 2 kali 2. Dimana dapat 5 kuadrat? 5 kuadrat itu adalah nilai dari alfa tambah beta. Kemudian 2 adalah nilai dari alfa beta. Ini harusnya alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta ya, bukan alfa beta saja. Harusnya ada 2 di situ. Sehingga menjadi 25 kurang 4. 25 kurang 4 sama dengan 21. Hasil kali akar-akarnya adalah alfa kuadrat dikali beta kuadrat. Berarti sama dengan alfa beta kuadrat. Nilai dari alfa beta atau alfa kali beta adalah 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X1 tambah X2-nya 21. X1 kali X2-nya adalah 4. Berarti persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 21X ditambah 4. Jawabannya adalah A. Nah, demikian untuk materi pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk latihan dapat dilihat di halaman terakhir. Ini ada 4 nomor. Ya, tentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Ini adalah materi dari pertemuan sebelumnya. Kalian dapat menggunakan salah satu cara, boleh juga 2 cara. Terserah saja yang mana yang lebih kamu pahami. Dari 3 cara yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya, apa itu faktorisasi, ataukah melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Tentukan diskriminan, berarti menggunakan rumus yang di atas, B kuadrat kurang 4AC. Tentukan jenis akar juga di penjelasan di atas. Dengan mencari dulu diskriminannya, kemudian menentukan akarnya, apakah dia real ataukah dia imajiner. Yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Contohnya sama dengan contoh 1. Di sini dia tambah 3, di contoh 1 itu kurang 2, tapi sama saja. Tinggal dilihat aja cara kerjanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap sehat, dilindungi oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga wabah ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga kalian bisa lebih memahami materi, tidak hanya bisa menjawab soal, tapi lebih memahami materinya. Bisa menjawab soal belum tentu memahami materi. Banyak cara yang dapat kalian lakukan, ya kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.